Gadis Open B. Oh. Bab 11. Arumi menatap wajah di depannya yang semakin jelas di bawah lampu kamar. Dadanya berdegup kencang, bukan hanya karena rasa terkejut, tapi juga perasaan malu yang tiba-tiba menyeruak. Gila, Jeti, ini kerjaan kamu sekarang? Suara lelaki itu terdengar setengah kaget, setengah heran. Kamu, jangan ngomong sembarangan. Arumi mencoba menahan nada suaranya, tapi ada kegugupan di matanya. Lelaki itu, Bayu, tertawa kecil. Tenang, aku nggak akan sebarin cerita kamu. Aku cuma nggak nyangka aja. Cewek yang dulu rebutan juara kelas sama aku, sekarang. Cukup, potong Arumi cepat, menatap tajam. Kalau kamu mau ngomongin masa lalu, kita berhenti sekarang juga. Kamu udah bayar, tapi kalau cuma mau merendahkan aku, pintu ada di sana. Bayu mengangkat kedua tangannya, berpura-pura menyerah. Oke, nggak usah tegang gitu. Aku cuma kaget. Rumi, tapi, jujur, kamu masih cantik banget. Bahkan lebih cantik dari waktu SMA. Arumi menghela nafas panjang. Kata-kata itu justru membuatnya semakin bingung dengan perasaan sendiri. Ada bagian dari dirinya yang ingin mengusir Bayu, tapi ada juga rasa penasaran yang menahan. Jeti, kamu mau apa malam ini? Tanya Arumi dingin, berusaha kembali profesional. Bayu tersenyum miring, aku mau ngobrol dulu sebelum kita. Ya, kamu tahulah. Ngobrol, Arumi mengerutkan kening. Ngapain bayar mahal kalau cuma mau ngobrol? Bayu mendekat sedikit, menatap mata Arumi dalam-dalam. Karena aku penasaran, aku pengen tahu. Gimana kamu bisa sampai di sini? Arumi menunduk. Itu bukan urusan kamu. Mungkin bukan, Bayu mengangguk. Tapi aku teman lama kamu. Dan, aku rasa, nggak ada salahnya kamu cerita ke seseorang yang nggak akan ngejudge. Arumi diam. Keheningan mengisi ruangan beberapa detik sebelum ia akhirnya berkata pelan. Kalau aku cerita, kamu janji nggak akan sebarin? Janji. Dan di sanalah, malam yang seharusnya Jeti urusan bisnis, berubah menjadi malam penuh cerita masa lalu tentang keluarga. Arumi, kejatuhan finansial, dan pilihan-pilihan sulit yang membawanya ke pekerjaan ini. Bayu mendengarkan tanpa memotong. Kadang ia menatap Arumi dengan raut iba, kadang tersenyum tipis ketika Arumi menceritakan masa-masa lucu di sekolah dulu. Hingga perlahan, ketegangan yang ada di awal mulai mencair. Rumi, aku nggak nyangka. Tapi, aku juga nggak bisa bohong. Bayu berucap lirih, tangannya perlahan menyentuh punggung tangan Arumi. Malam ini, aku mau kita nggak pura-pura. Aku nggak cuma nyari kesenangan, tapi pengen kamu ngerasa dihargai juga. Arumi menatapnya lama, sebelum akhirnya mengangguk pelan. Malam sudah larut, tapi taman kota itu masih dipenuhi cahaya lampu taman yang kekuningan. Udara lembab menyusup di sela napas, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Arumi melangkah pelan di atas jalur berbatu, ditemani suara gisekan dedaunan yang tertiup angin. Ia tidak menyangka pertemuan yang awalnya hanya untuk mengobrol sebentar di kafe akan berakhir di sini, di bawah rindang pepohonan. Baginya, tempat ini selalu punya makna taman yang sama yang pernah ia kunjungi bersama Reza, jauh sebelum semuanya runtuh. Kenapa kita ke sini? Tanya Arumi, menoleh pada pria yang berjalan di sampingnya. Karena aku tahu kamu butuh tenang, jawabnya sambil menyelipkan kedua tangan ke saku jaket. Dan, entah kenapa, taman ini terasa pas. Arumi tersenyum tipis, meski dalam hati ia merasa sedikit waspada. Perasaan nyaman itu ada, tapi begitu juga dengan rasa takut-takut pada kenangan yang bisa muncul kapan saja. Mereka duduk di bangku kayu yang sedikit basah, sisa hujan tadi masih membekas. Lampu taman di belakang mereka menciptakan bayangan panjang di tanah. Rumi, suara pria itu pelan,
seolah mencoba meraba isi hatinya. Kamu masih sering memikirkan dia, kan? Arumi terdiam. Bukan karena tidak ingin menjawab, tapi karena ia tahu satu jawaban jujur bisa membuka pintu yang selama ini ia tutup rapat-rapat. Aku nggak mau ngomongin dia lagi, ujarnya akhirnya, menatap ke arah kolam kecil di tengah taman. Terlalu banyak luka di sana. Pria itu mengangguk, tapi dari raut wajahnya jelas ia ingin mengatakan sesuatu lagi. Namun sebelum ia sempat bicara, suara samar terdengar derap langkah cepat, lalu berhenti. Arumi menoleh spontan, matanya menyapu sekitar. Tidak ada siapa-siapa, hanya deretan pohon flamboyan yang berdiri kokoh. Tapi ia tahu betul, suara itu nyata. Kenapa? Tanya pria di sampingnya. Enggak apa-apa, jawab Arumi, meski hatinya mulai gelisah. Beberapa menit kemudian, mereka memutuskan untuk beranjak. Saat berjalan keluar taman, Arumi melewati salah satu lampu taman yang agak redup. Di bawahnya, ada selembar kertas terlipat rapi di bangku kosong. Entah kenapa, ia merasa tertarik mengambilnya. Begitu dibuka, tulisan tangan yang ia kenal betul langsung membuat tubuhnya kaku. Malam ini aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja, tapi aku akan datang lagi. Segera. Tidak ada nama. Tidak ada tanda tangan. Tapi Arumi tak perlu bertanya, ia tahu persis siapa yang menulisnya. Benny. Dingin merambat di tulang punggungnya. Untuk sesaat, suara di sekitar lenyap, hanya detak jantungnya yang terdengar keras di telinga. Pria di sampingnya menyadari perubahan ekspresinya. Kamu kenapa? Ada apa di kertas itu? Arumi buru-buru melipatnya kembali dan menyelipkannya ke saku. Bukan apa-apa, cuma iklan, katanya, memaksakan senyum. Mereka terus berjalan menuju gerbang taman. Namun, sebelum melangkah keluar, Arumi menoleh sekali lagi. Di antara pepohonan, ia yakin melihat sosok bayangan yang berdiri diam, memandang ke arahnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arumi tahu malam-malamnya tak akan pernah lagi benar-benar tidur. Pagi itu, Arumi bangun lebih awal dari biasanya. Sisa percakapan dan tatapan dari pertemuan kemarin di taman masih berputar di kepalanya. Benny. Nama itu bagai bayang-bayang yang sulit ia enyahkan. Semalam ia bahkan bermimpi tentang tatapan dingin sekaligus familiar yang pria itu berikan. Seakan mengirim pesan tanpa kata. Namun pagi ini, Arumi tidak punya banyak waktu untuk memikirkan Benny. Sebuah pesan dari manajer klub sudah masuk sejak subuh. Isinya singkat. Tamu VIP minta dilayani pagi ini. Lokasi dan detail menyusul. Tidak seperti biasanya, permintaan datang bukan untuk malam hari, melainkan siang. Dan yang lebih membuat Arumi cemas adalah lokasi yang dikirimkan sebuah taman pribadi di area resort mewah, tapi terbuka. Arumi menelan ludah. Hatinya berdegup lebih cepat. Tempat terbuka berarti tidak ada tembok untuk menyembunyikan dirinya. Meski pasti dipastikan aman dari publik, tetap saja rasanya berbeda. Terlalu terbuka, terlalu rawan. Siang itu, mobil hitam mengantarnya ke lokasi. Jalan setapak batu alam membelah taman yang luas. Bunga-bunga tropis bermekaran di sisi kiri dan kanan, menghembuskan aroma manis yang bercampur dengan udara panas. Tamu itu sudah menunggu di gazebo kayu dengan tirai tipis berwarna putih yang menari-nari tertiup angin. Dari kejauhan Arumi bisa melihat tubuhnya yang tegap. Kaos tipis menempel di kulitnya dan tatapan mata yang langsung menelanjanginya begitu ia mendekat. Arumi, ya, suara pria itu berat, sedikit serak, tapi penuh kendali. Iya, Tuan, Arumi menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya yang sudah memanas. Tamu itu berdiri, mendekat, dan tanpa basa-basi jemarinya mengangkat dagu Arumi, memaksanya menatap. Aku tidak suka tempat tertutup, aku suka udara.
Aku suka cahaya matahari dan aku ingin kamu di sini. Kalimat itu membuat darah Arumi mengalir lebih cepat. Rasa malu bercampur gugup mulai merambat di tubuhnya. Di kepalanya, alarm moral berbunyi nyaring, tapi lidahnya keluh untuk menolak. Tirai tipis di gazebo itu hampir transparan, membuat setiap gerakan mereka samar terlihat dari luar meskipun, kata manajer, area ini dipastikan aman dari orang lain. Tetap saja, Arumi merasa setiap helai kain yang menutupi tubuhnya menjadi lebih berat dari biasanya. Apa kamu sering di sini? Arumi mencoba mencairkan suasana, meski suaranya terdengar lemah. Pria itu tersenyum tipis. Tidak, tapi untukmu, aku membuat pengecualian. Dan pengecualian itu membuat Arumi merasa semakin terperangkap. Jemari pria itu mulai menjelajah, dan meskipun matahari siang terasa terik, tubuhnya justru merinding. Angin menyapu permukaan kulitnya, membuat sensasi itu semakin tajam. Suara burung-burung di kejauhan, derik dedaunan yang bergesekan. Dan aroma bunga yang kuat, semua bercampur menjadi latar yang kontras dengan situasi di dalam gazebo. Arumi berusaha fokus pada napasnya sendiri. Ada rasa malu yang menusuk, tapi juga kesadaran pahit bahwa inilah pekerjaannya. Ia mencoba menutup matanya, namun setiap kali ia lakukan, bayangan wajah Benny justru muncul seolah pria itu berdiri di antara tiang-tiang gazebo, menyaksikan. Dan entah kenapa, pikiran itu membuat dadanya semakin sesak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.